Di tengah teriknya matahari yang membakar kota Medan, Fitriani Siregar, seorang perempuan muda berusia 25 tahun, menaiki sebuah Sudako reot menuju jantung kota. Namun, perjalanan yang seharusnya rutin itu berubah menjadi sebuah panggung drama jalanan yang tak terduga, saat seorang polisi yang angkuh menghentikan Sudako mereka dan memulai praktik pungutan liar yang sudah menjadi rahasia umum. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah sekadar perjalanan biasa, melainkan sebuah pertunjukan keberanian luar biasa dari seorang perempuan yang menolak tunduk pada ketidakadilan di depan mata puluhan pasang mata. Langit di atas kota Medan siang itu seolah memuntahkan seluruh panasnya. Matahari bersinar tanpa ampun, memantulkan kilau yang menyilaukan dari atap-atap seng dan aspal hitam jalanan yang padat. Angin yang berembus terasa panas dan berat, membawa serta debu jalanan dan aroma khas kota metropolitan yang tak pernah tidur, campuran bau knalpot, durian dari lapak pinggir jalan, dan kuah soto Medan yang gurih dari warung-warung terdekat. Jalanan dipenuhi oleh simfoni kekacauan yang teratur. Becak motor yang menderu nyaring, para pedagang kaki lima yang berteriak menjajakan dagangan mereka, klakson yang bersahut-sahutan tanpa henti, semuanya menciptakan irama kehidupan yang keras namun penuh energi di kota yang sibuk ini. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah Sudako tua berwarna biru, dengan stiker-stiker pudar dan goresan di sana-sini, melaju tersendat-sendat, membawa segelintir penumpang menuju tujuan masing-masing. Di dalamnya, duduk seorang perempuan muda bernama Fitriani Siregar. Sebagai seorang gadis Batak asli Medan, ia telah terbiasa dengan kerasnya kehidupan kota. Hari itu ia mengenakan gamis katun berwarna biru langit yang sederhana dan kerudung putih bersih, memberinya penampilan yang teduh dan anggun di tengah panasnya kota. Fitriani duduk di kursi dekat jendela yang terbuka, membiarkan angin panas menerpa wajahnya sambil memandangi pemandangan kota yang sudah begitu akrab baginya dengan tatapan yang tenang namun tajam. Sesekali ia menarik napas panjang, membiarkan udara kota yang pekat menyusup ke paru-parunya. Wajahnya yang oval berkeringat sedikit, namun ia tampak tak terganggu. Sebuah tas jinjing kecil berbahan kanvas ia letakkan di pangkuannya, sementara kedua tangannya memegang erat talinya. Perjalanan ini mungkin terlihat biasa bagi orang lain, tetapi bagi Fitriani, setiap sudut kota ini menyimpan cerita. Ia menikmati setiap detail kehidupan kota yang ia cintai sekaligus benci. Dari suara musik Batak yang menggelegar dari toko kaset di seberang jalan hingga aroma bika Ambon yang baru diangkat dari oven. Ada semacam kedamaian aneh dalam rutinitas yang kacau balau seperti ini. Di kursi kemudi, Lai Pangaribuan, sopir Sudako berusia sekitar 55 tahun, mengemudikan kendaraannya dengan gestur yang sudah seperti refleks. Ia mengenakan kemeja lusuh yang warnanya telah memudar dan celana panjang hitam yang memperlihatkan betapa keras perjuangannya di jalanan. Suaranya terdengar serak dan berat khas perokok ketika ia sesekali bersahut-sahutan dengan kernetnya. Ia adalah potret seorang pria tua yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di balik kemudi, berjuang melawan kemacetan dan kerasnya persaingan demi sesuap nasi. Meskipun wajahnya tampak lelah diukir oleh kerutan waktu, ada kelembutan dalam matanya yang sesekali ia tunjukkan pada penumpang yang turun. Fitriani memperhatikan Lai Pangaribuan sejenak, melihat bagaimana tangannya yang kapalan begitu mantap memegang kemudi. Ia kemudian kembali memandangi jalanan kota yang semakin ramai. Di luar Sudako, kehidupan terus berputar tanpa henti, penuh dengan drama-drama kecil yang membentuk karakter kota Medan yang hangat sekaligus keras. Perjalanan ini terasa seperti ribuan perjalanan lainnya yang pernah ia lalui, tanpa satupun pertanda bahwa sebuah badai kecil akan segera meletus di depan sana. Di tengah perjalanan yang merayap lambat, Sudako biru yang dikemudikan oleh Lai Pangaribuan menyusuri keramaian jalan Sisingamangaraja. Suasana di dalam Sudako terasa biasa saja, beberapa penumpang tertidur, yang lain asyik dengan ponsel mereka, hingga tiba-tiba sebuah lambaian tangan yang tegas dari seorang polisi di pinggir jalan memaksa kendaraan itu berhenti mendadak. Polisi itu tampak mencolok dengan seragam coklat resminya yang disetrika licin,
dilengkapi rompi hijau terang khas patroli lalu lintas. Langkahnya mantap, penuh dengan aura otoritas yang dibuat-buat, sementara raut wajahnya menampilkan ekspresi dingin dan angkuh. Lai Pangaribuan, yang semula tenang mengemudi, terlihat panik seketika. Dengan wajah yang mendadak pucat pasi, ia segera menginjak rem dalam-dalam, membuat Sudako berhenti dengan sedikit decitan. Para penumpang di dalamnya, termasuk Fitriani, sontak terhenyak dari lamunan mereka. Mereka saling bertukar pandang dengan ekspresi bingung dan sedikit cemas. Lai Pangaribuan menarik napas panjang. Tangannya yang memegang kemudi mencengkeram lebih erat dari biasanya. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi gerakan-gerakannya yang kaku jelas menunjukkan ketakutan yang mulai menyelimuti dirinya. Polisi itu mendekati Sudako dengan langkah pelan yang disengaja, namun penuh tekanan, seolah menikmati setiap detik kekuasaan yang dimilikinya. Orang-orang di sekitar jalan mulai melirik ke arah Sudako yang dihentikan itu, memunculkan rasa penasaran yang menggantung di udara. Fitriani, yang duduk dekat jendela, mengikuti setiap gerak-gerik polisi itu dengan tatapan tajam. Instingnya mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres, meskipun belum ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut polisi tersebut. Saat polisi itu berdiri di samping pintu pengemudi, ia tidak langsung berbicara. Ia hanya berdiri di sana, menatap ke dalam kendaraan dengan tatapan menyelidik yang menusuk. Suasana menjadi tegang, seolah udara di sekitar mereka mendadak berubah menjadi berat dan menyesakan. Lai Pangaribuan, yang jelas merasa tertekan, memberanikan diri membuka kaca jendela sambil mencoba tersenyum canggung, meskipun kegugupan jelas terpancar dari wajahnya yang semakin pucat. "Ada apa ya, Pak?" tanya Lai Pangaribuan dengan nada hati-hati, suaranya nyaris berbisik. Namun polisi itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat dagunya sedikit, memberikan isyarat angkuh agar Lai Pangaribuan turun dari kendaraan. Fitriani mengamati semua ini dengan penuh perhatian. Ia tidak mengenal Lai Pangaribuan secara pribadi, tetapi sikap polisi itu membuatnya merasa muak. Ini bukan penegakan hukum, ini adalah intimidasi. Di tengah panasnya siang itu, ketegangan di sekitar Sudako biru itu perlahan-lahan meningkat, seperti awan gelap yang berkumpul sebelum badai besar datang. Polisi itu berdiri tegap di samping Sudako, tatapan tajamnya langsung mengunci Lai Pangaribuan. Dengan nada tegas yang terdengar dingin dan merendahkan, ia akhirnya membuka pembicaraan. "Surat-surat kendaraan kau mana, Lai?" Sopir tua itu langsung tersentak. Jelas terlihat ia gugup, meskipun ia berusaha keras menyembunyikannya. Dengan tangan yang sedikit bergetar, ia meroboh laci dashboard yang sudah reyot, mencari dokumen yang diminta. "Iya, Pak. Ini surat-suratnya," katanya lirih, menyerahkan selembar STNK dan SIM yang sudah mulai terlihat usang karena terlalu sering dilipat. Wajah Lai Pangaribuan tampak cemas, seperti wajah seseorang yang sudah tahu bahwa apapun yang ia lakukan, ia tidak akan pernah memenangkan situasi seperti ini. Fitriani di dalam Sudako memperhatikan semuanya dengan saksama. Ia menyadari sesuatu yang aneh dari cara polisi itu berbicara. Tidak ada niatan membantu atau sekadar melakukan pemeriksaan rutin. Ini adalah sebuah sandiwara yang sudah sering ia dengar ceritanya. Polisi itu menerima dokumen tersebut tanpa sepatah kata pun, lalu memeriksanya dengan cara yang terlalu teliti, seolah-olah memang sedang mencari-cari kesalahan sekecil apapun. Ia membuka dan melipat STNK itu berulang kali, mengamati setiap detail dengan pandangan menyelidik yang tampak dibuat-buat. "Ini pajaknya sudah lewat ini, ya," katanya sambil mengangkat alis, nadanya menuduh. Meskipun jelas bahwa tanggal pada STNK itu masih berlaku, Lai Pangaribuan tampak bingung dan mencoba menjelaskan dengan nada terbata-bata. "Tidak, Pak. Pajaknya belum lewat. Baru saya bayar bulan lalu, ini buktinya." Namun polisi itu tidak mendengarkan.
Ia menggelengkan kepala dengan ekspresi seolah-olah ia baru saja menemukan pelanggaran besar. Jangan coba-coba kau bohongi aku. Kalau tidak ada yang salah, tak mungkin ku stop Sudako kau ini, katanya dengan suara yang semakin meninggi, membuat suasana semakin tegang. Di dalam Sudako, Fitriani mulai merasa tidak nyaman. Ia melihat bagaimana Lai Pangaribuan semakin gelisah, keringat sebesar biji jagung bercucuran di dahinya meskipun angin siang masih berembus masuk melalui jendela. Sementara itu, polisi itu terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan. Seperti sudah berapa rit dia menarik hari itu, atau apakah penumpangnya penuh. Semua itu tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan surat-surat, tetapi lebih terasa seperti sebuah interogasi yang bertujuan untuk mengintimidasi. Fitriani dapat melihat dengan jelas bahwa polisi tersebut sedang memanfaatkan situasi untuk menekan Lai Pangaribuan, mencari celah untuk melancarkan niat busuknya. Rasa marah mulai tumbuh di dalam dirinya, seperti bara api yang perlahan membesar. Tapi ia tetap diam, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Di luar, jalanan menjadi saksi bisu dari ketegangan yang semakin memuncak antara seorang aparat negara dan seorang rakyat kecil yang hanya mencoba mencari nafkah dengan jujur. Setelah memeriksa surat-surat kendaraan dengan cara yang terkesan dibuat-buat, polisi itu akhirnya menunjukkan belangnya. Dengan wajah penuh arogansi, ia menatap Lai Pangaribuan sambil berkata, "Sudako ini bisa kusita sekarang juga kalau tidak ada penyelesaiannya." Suaranya tegas, namun ada ancaman yang terselip di dalamnya yang begitu jelas dan nyata. Mendengar itu, Lai Pangaribuan terdiam sejenak. Wajahnya yang sudah terlihat letih semakin memucat. Ia mencoba menjelaskan dengan suara yang hampir bergetar. "Tapi, Pak, surat-surat saya lengkap semua. Pajaknya pun masih hidup. Tidak ada yang salah, kan?" Sayangnya, polisi itu tidak peduli dengan penjelasan apapun. Ia melambaikan tangannya dengan santai, seolah menepis pembelaan Lai Pangaribuan yang lemah. "Jangan banyak kali alasan kau. Kalau tak mau kusita Sudako ini, kasih sajalah uang rokok." "Cepat," katanya sambil mengetuk-ngetukkan jarinya ke atap Sudako, menciptakan irama yang semakin menekan batin sang sopir tua. Lai Pangaribuan semakin bingung. Hari itu adalah awal dari jam kerjanya dan Fitriani adalah salah satu penumpang pertamanya. Belum ada uang yang berhasil ia kumpulkan. Dengan nada memohon, Lai Pangaribuan menjawab, "Pak, saya belum dapat setoran sama sekali hari ini. Ini baru tarikan pertama saya, Pak." Kata-katanya tulus, penuh kejujuran, tetapi tidak cukup untuk menyentuh hati polisi yang sudah terbiasa memeras dengan seragamnya. Polisi itu mendekatkan wajahnya ke arah Lai Pangaribuan, menatapnya dengan tajam, lalu berkata dengan nada lebih keras, "Itu urusanmu, bukan urusanku. Kalau tak mau bayar, Sudako ini kami angkut sekarang juga." Suara polisi itu menggema di sekitar mereka, menarik perhatian orang-orang yang kebetulan lewat. Beberapa warga mulai berhenti untuk melihat apa yang sedang terjadi, tetapi tak ada yang cukup berani untuk campur tangan. Di dalam Sudako, Fitriani mendengar semua percakapan itu dengan jelas. Ia melihat bagaimana tangan Lai Pangaribuan mencengkeram erat kemudi, seolah-olah sedang mencengkeram harapan terakhirnya. Ia tidak bisa lagi menahan rasa marah yang mulai membakar hatinya. Ia tahu bahwa yang dilakukan polisi ini bukan hanya sebuah ketidakadilan, tetapi juga penghinaan terhadap orang-orang kecil yang berjuang mencari nafkah dengan cara yang halal. Polisi itu terus memaksa, mengintimidasi Lai Pangaribuan dengan ancaman-ancaman yang semakin kasar, seolah-olah tidak ada lagi rasa kemanusiaan yang tersisa dalam dirinya. Fitriani, yang awalnya hanya menjadi penumpang diam, merasa bahwa ia tidak bisa terus membiarkan hal ini terjadi. Dengan napas yang mulai berat, pikirannya berputar cepat, mencari cara untuk menghentikan ketidakadilan yang terpampang nyata di depan matanya. Di luar, suara warga yang berbisik-bisik mulai terdengar.
Tetapi ketegangan di antara polisi dan Lai Pangaribuan terus memuncak, memenuhi udara siang yang panas itu dengan rasa sesak yang sulit dijelaskan. Fitriani, yang sejak awal menyaksikan semua kejadian dari dalam Sudako, semakin tidak bisa menahan amarahnya. Ia bukan hanya sekadar penumpang yang kebetulan berada di sana, tapi seorang perempuan yang dididik dengan prinsip kuat tentang kebenaran dan keadilan. Telinganya panas mendengar setiap kata ancaman yang keluar dari mulut polisi tersebut. Cara polisi itu memeras Lai Pangaribuan, seorang pria tua yang hanya berusaha mencari nafkah dengan jujur, adalah sesuatu yang tidak bisa ia biarkan begitu saja. Fitriani mengepalkan tangannya erat-erat, menahan emosi yang semakin membara di dada. Ia sadar, diam saja bukanlah pilihan. Ketidakadilan seperti ini hanya akan terus terjadi jika semua orang memilih bungkam. Maka, dengan tekad yang bulat, Fitriani berdiri dari tempat duduknya, mengambil napas panjang, dan memutuskan untuk turun dari Sudako. Langkah Fitriani tegas saat ia melangkah keluar. Gamis birunya yang sederhana berkibar pelan terkena angin panas, sementara kerudung putihnya memantulkan sorotan matahari siang yang terik. Wajahnya tampak tegas, tatapan matanya tajam menusuk, dan langkahnya penuh keberanian. Orang-orang yang menyaksikan mulai memperhatikan Fitriani dengan rasa penasaran. Ia berjalan mendekati polisi itu tanpa ragu. Sebuah keberanian yang jarang terlihat, terutama dari seorang perempuan muda di tengah situasi yang mengintimidasi seperti ini. Fitriani berdiri tepat di depan polisi tersebut, menatap matanya langsung, tanpa gentar sedikit pun. Dengan suara yang tegas namun penuh kendali, ia berkata, "Pak, apa yang Bapak lakukan ini salah. Bapak seharusnya melayani dan melindungi masyarakat, bukan memeras mereka." Suaranya menggema, cukup keras untuk membuat polisi itu menghentikan tindakannya sejenak dan menoleh ke arahnya. Polisi itu, yang semula terlihat begitu percaya diri, kini memandang Fitriani dengan raut wajah heran bercampur kesal. Ia tidak terbiasa dipertanyakan, apalagi oleh seorang perempuan muda. Ia mencoba meremehkan keberanian Fitriani. "Kau ini siapa? Ikut campur urusan begini. Ini bukan urusanmu. Balik saja kau ke dalam Sudako itu." Bentaknya dengan nada kasar, berharap Fitriani akan mundur ketakutan. Namun, Fitriani tidak bergerak sedikit pun. Ia tetap berdiri kokoh di tempatnya, menatap polisi itu dengan mata yang menyala-nyala. "Saya memang bukan siapa-siapa, Pak," katanya, dengan nada yang tetap tegas. "Tapi saya tahu apa yang Bapak lakukan ini salah, dan saya tidak akan diam melihat ketidakadilan terjadi di depan mata saya." Kata-kata Fitriani membuat suasana semakin tegang. Beberapa orang yang menyaksikan mulai berbisik-bisik, terkejut dengan keberanian perempuan muda itu. Sementara itu, polisi itu mulai merasa terancam, bukan karena kekerasan, tetapi karena keberanian dan kebenaran yang diucapkan Fitriani dengan lantang di depan umum. Alih-alih merasa malu atau tergugah oleh keberanian Fitriani, polisi itu justru tertawa terbahak-bahak. Tawa itu keras, kasar, dan penuh penghinaan. Seolah-olah ucapan Fitriani hanyalah sebuah lelucon besar baginya. Dengan ekspresi meremehkan, ia melipat tangannya di dada dan memandang Fitriani dari atas ke bawah, seperti seseorang yang menilai sesuatu yang tidak berarti. "Hahaha, kau ini siapa?" "Hah, cuma perempuan muda, sok tahu, tiba-tiba ikut campur urusan besar. Kau pikir kau siapa? Pahlawan atau pengacara?" ejeknya dengan nada sinis. Suaranya yang lantang menarik perhatian lebih banyak orang di sekitar. Beberapa orang mulai berhenti untuk menyaksikan apa yang terjadi. Wajah mereka dipenuhi rasa penasaran bercampur khawatir. Namun, polisi itu tidak peduli. Baginya, keberanian Fitriani hanyalah sebuah gangguan kecil yang tidak akan menghentikan langkahnya.
polisi itu melangkah lebih dekat ke arah Fitriani dengan gerakan lambat yang disengaja, seolah-olah ingin menunjukkan kekuasaannya. Kau ini perempuan, tahu diri sedikit. Jangan sok berani di depanku. Ini urusanku, bukan urusanmu, katanya sambil menunjuk wajah Fitriani dengan jarinya. Nadanya semakin kasar. Namun, Fitriani tetap berdiri tegak, tidak bergeming sedikit pun, meski intimidasi itu semakin jelas. Tatapan Fitriani tetap tajam, penuh keberanian, membuat polisi itu semakin kesal. Apa kau pikir dengan berdiri di sini dan bicara seperti itu aku akan berhenti? Kau bahkan tidak tahu apa-apa soal ini. Jadi lebih baik kau kembali ke Sudako itu sebelum kau buat masalah untuk dirimu sendiri. Bentaknya lagi, kali ini lebih keras. Namun Fitriani tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda ketakutan. Perempuan muda itu tetap memandang polisi tersebut dengan mata yang penuh keyakinan, membuat suasana di sekitar semakin tegang. Semakin lama, polisi itu semakin terlihat frustrasi karena Fitriani tidak bereaksi seperti yang ia harapkan. Ia berharap Fitriani akan takut, mengalah, atau bahkan mundur. Tetapi yang ia hadapi adalah keberanian yang tidak biasa. Hal ini membuatnya merasa harus menunjukkan kekuasaannya lebih jauh, terutama di depan orang-orang yang mulai berkumpul untuk menyaksikan. Dengan senyum penuh ejekan, ia berkata, "Kau ini lucu sekali. Mau jadi pahlawan? Mau membela-bela bapak tua itu? Kalau kau pintar, kau akan tahu kalau orang kecil seperti dia tidak punya pilihan selain patuh." Ucapan itu diiringi dengan tawa sinisnya yang semakin keras. Seolah-olah ia sengaja ingin mempermalukan Fitriani di depan umum. Namun di balik semua itu, polisi itu tidak sadar bahwa ia sedang membangkitkan kemarahan yang lebih besar dalam diri Fitriani. Perempuan muda itu hanya menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Sementara orang-orang di sekitar mulai berbisik satu sama lain. Sebagian besar mengagumi keberanian Fitriani yang tetap teguh di tengah tekanan. Ketegangan di lokasi semakin memuncak. Polisi itu, yang merasa wibawanya dipertanyakan oleh Fitriani, mulai kehilangan kesabaran. Ia tidak lagi peduli pada tatapan orang-orang yang menyaksikan. Ejekan yang dilontarkannya kepada Fitriani tidak cukup untuk membuatnya mundur. Dengan sikap arogan dan penuh kemarahan, ia melangkah ke sebuah hidran pemadam kebakaran yang kebetulan berada di dekat lokasi. Ia melihat selang yang tergulung di sana, seolah menemukan alat yang sempurna untuk mempermalukan Fitriani. Tanpa berpikir panjang, ia menarik selang itu, mengarahkan ujungnya ke arah Fitriani, dan dengan sengaja membuka katup air. Dalam sekejap, semburan air yang deras langsung menghantam tubuh Fitriani. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terkejut. Beberapa mulai berteriak dan suasana yang sudah panas berubah menjadi lebih kacau. Air yang menyembur deras membasahi Fitriani dari kepala hingga ujung kaki. Gamis birunya yang sebelumnya terlihat anggun kini menempel erat di tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan jelas. Kerudung putihnya yang melambangkan kesucian dan keanggunan seorang perempuan kini juga basah kuyup, menempel pada wajah dan bahunya. Bahkan bra hitam yang dikenakannya terlihat samar-samar di balik kain tipis yang basah. Namun, Fitriani tidak bergerak. Ia tetap berdiri di tempatnya, meskipun tubuhnya mulai menggigil karena dinginnya air dan kehinaan yang coba dilemparkan polisi itu kepadanya. Wajahnya tetap menatap lurus ke arah polisi tersebut. Matanya yang tajam kini menyala penuh kemarahan. Orang-orang di sekitar semakin gaduh. Beberapa mencoba menghentikan polisi itu, sementara yang lain hanya bisa terpaku menyaksikan kejadian yang tidak masuk akal ini. Polisi itu, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak. Tawanya bukan hanya tanda kemenangan, tetapi juga penghinaan yang sengaja ia tunjukkan di depan umum. Hahaha, lihat dirimu sekarang. Mau jadi pahlawan? Begini jadinya.
Ini pelajaran buatmu dan siapa saja yang berani melawanku, katanya dengan nada mengejek, sembari terus memegangi selang yang masih menyemprotkan sisa-sisa air ke tanah. Namun, tawa itu tidak berlangsung lama. Perlakuan kasarnya kepada Fitriani hanya membuat orang-orang yang menonton semakin marah. Beberapa mulai berseru meminta polisi itu berhenti, sementara yang lain memandang Fitriani dengan rasa hormat yang mendalam atas keberaniannya yang tidak goyah meskipun dipermalukan seperti itu. Fitriani, dengan tubuh yang basah kuyup dan kepala yang tegak, tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya menatap polisi itu dengan pandangan yang begitu tajam, seolah-olah ia adalah badai yang sedang bersiap untuk menghancurkan ketidakadilan di hadapannya. Dalam keadaan basah kuyup, gamis birunya menempel erat di tubuhnya, kerudung putihnya yang kini kusut dan berat karena air, Fitriani berdiri diam di tempatnya. Tubuhnya sama sekali tidak gemetar, bukan karena rasa takut, tetapi karena kemarahan yang telah mencapai puncaknya. Ia menatap polisi tersebut dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang penuh dengan keberanian, ketegasan, dan kekuatan yang siap meledak kapan saja. Orang-orang di sekitar mulai terdiam, menyadari bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Fitriani mengepalkan tangannya, air masih menetes dari ujung jarinya, dan napasnya mulai teratur. Perlakuan kasar dan penghinaan yang ia terima telah melampaui batas kesabarannya. Ia bukan lagi perempuan muda biasa yang hanya berdiri melawan dengan kata-kata. Kali ini, ia akan bertindak. Polisi itu masih tertawa, puas dengan apa yang telah ia lakukan, tidak menyadari bahaya yang mengintai di depannya. Tanpa peringatan, Fitriani melangkah cepat ke arahnya. Langkahnya tegas dan suara sepatunya yang basah menyentuh aspal terdengar begitu jelas di tengah keheningan yang mendadak menyelimuti kerumunan. Sebelum polisi itu sempat bereaksi, Fitriani mengayunkan tangan kanannya dengan kekuatan penuh, menghantam wajah polisi itu dengan sebuah pukulan keras yang membuat tubuhnya terhuyung ke belakang. Suara pukulan itu menggema di udara, membuat semua orang yang menyaksikan tercengang. Polisi itu terhuyung beberapa langkah, memegangi wajahnya dengan tangan. Matanya membelalak karena terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa perempuan muda yang ia remehkan tadi ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang-orang di sekitar yang awalnya hanya menonton dengan rasa takut kini berubah. Mereka mulai bersorak, mendukung keberanian dan tindakan Fitriani. "Ayo, Kak, lawan dia! Jangan biarkan dia seenaknya," teriak seorang pria dari kerumunan. Fitriani tidak berhenti di situ. Ia berdiri tegap menatap polisi itu yang kini tampak bingung dan kehilangan wibawanya. Meski basah kuyup, Fitriani terlihat seperti sosok yang tak tergoyahkan. Seperti seorang pahlawan yang sedang melawan ketidakadilan. Di matanya, polisi itu bukan lagi sosok otoritas, melainkan seorang pengecut yang menyalahgunakan kekuasaan. Sorakan dari orang-orang di sekitar semakin keras, menambah semangat dan keberanian Fitriani. Ia tidak takut, tidak ragu, dan ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah benar. Hari itu, di tengah jalanan medan yang panas, Fitriani Siregar menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal fisik, tapi juga keberanian untuk melawan ketidakadilan, tidak peduli siapa yang ada di hadapanmu. Polisi itu masih terhuyung, memegangi wajahnya yang memerah dan perih setelah pukulan keras dari Fitriani. Wajahnya yang sebelumnya penuh dengan kesombongan kini berubah menjadi ketakutan dan kebingungan. Ia mencoba berdiri tegak, tetapi tubuhnya terasa lemas, sementara tatapan tajam Fitriani yang tidak mengenal ampun terus menusuk ke arahnya. Orang-orang di sekitar bersorak semakin keras, memberikan dukungan penuh kepada Fitriani. Suara mereka seperti gema keberanian yang mengisi udara siang itu. Fitriani tidak lagi memedulikan apapun selain memberikan pelajaran kepada polisi yang telah mempermalukannya dan menyalahgunakan kekuasaannya. Dengan langkah pasti, ia mendekati polisi tersebut.
Tubuhnya yang basah kuyup tampak semakin kuat dan berwibawa di tengah sorotan mata semua orang. Polisi itu mundur beberapa langkah, mencoba menjaga jarak, tetapi Fitriani lebih cepat. Dalam satu gerakan yang mengejutkan, Fitriani meraih kerah seragam polisi itu dengan kedua tangannya. Tubuh laki-laki dewasa itu terlihat seperti beban ringan di tangan Fitriani. Dengan kekuatan luar biasa yang tidak pernah diduga oleh siapapun, Fitriani mengangkat tubuh polisi itu sedikit ke udara, membuat orang-orang di sekitar ternganga tidak percaya. Sorakan semakin keras. Beberapa bahkan berteriak memberi dukungan, "Ayo, Kak, tunjukkan siapa yang benar." Polisi itu meronta-ronta, mencoba melepaskan diri, tetapi ia tidak punya kekuatan untuk melawan. Dalam hitungan detik, Fitriani membanting tubuh polisi itu ke badan Sudako biru dengan keras. Suara dentuman tubuh yang menghantam mobil itu terdengar jelas, membuat semua orang yang menyaksikan terpaku. Tubuh polisi itu tergeletak di tanah, wajahnya meringis kesakitan. Ia memegang punggungnya yang terasa nyeri, mencoba bangkit, tetapi hanya mampu duduk lemas di tanah. Wajahnya kini tidak lagi menunjukkan arogansi, melainkan rasa malu yang mendalam. Harga dirinya hancur, bukan hanya karena kekalahan fisik, tetapi juga karena semua orang di sekitar melihatnya sebagai sosok yang tidak berdaya di hadapan seorang perempuan. Orang-orang di sekitar terus bersorak, beberapa bahkan bertepuk tangan memberikan penghormatan kepada keberanian Fitriani. Namun, Fitriani tidak sombong. Ia berdiri tegap, memandang polisi itu dengan sorot mata yang penuh peringatan. Seolah-olah mengatakan bahwa ketidakadilan tidak akan pernah menang selama ada orang yang berani melawan. Sudako biru itu, yang sebelumnya menjadi simbol tekanan bagi Lai Pangaribuan, kini menjadi saksi bisu dari kemenangan seorang perempuan muda yang melawan dengan keberanian yang luar biasa. Polisi itu tergeletak lemah di tanah. Tubuhnya masih terasa nyeri akibat benturan keras dengan badan Sudako. Wajahnya yang sebelumnya penuh dengan arogansi kini tertunduk dalam rasa malu yang mendalam. Ia tahu harga dirinya telah hancur di hadapan kerumunan orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Sorotan mata mereka yang tajam, sorakan yang menggema di udara, dan ejekan-ejekan yang mulai terdengar membuatnya tidak lagi berani menatap siapapun. Polisi itu perlahan bangkit, dengan tubuh yang gemetar dan napas yang terengah-engah, mencoba mengumpulkan sisa-sisa martabatnya yang telah lenyap. Namun, setiap gerakannya hanya memperlihatkan betapa lemahnya ia di hadapan seorang perempuan muda yang telah menunjukkan keberanian luar biasa. Ia menatap Fitriani sejenak, tetapi hanya untuk menunduk kembali, sebelum akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat itu tanpa sepatah kata pun. Sementara polisi itu berjalan terpincang-pincang menjauh, suara sorak-sorai dari orang-orang di sekitar semakin menggema. "Hidup Kak Fitri! Berani kali kau, Kak, lawan polisi," teriak salah satu warga. Beberapa orang bahkan bertepuk tangan, memberikan penghormatan kepada Fitriani yang telah melawan ketidakadilan dengan caranya sendiri. Orang-orang mulai mendekat, mengelilingi Fitriani dan Lai Pangaribuan. Wajah mereka dipenuhi kekaguman dan rasa hormat. Fitriani, meskipun tubuhnya masih basah kuyup dan gamis birunya kini terlihat kusut, berdiri tegak dengan kepala terangkat tinggi. Ia tidak menunjukkan rasa sombong atau puas, hanya ketenangan dari seseorang yang tahu bahwa ia telah melakukan apa yang benar. Lai Pangaribuan, yang sejak awal hanya bisa diam karena ketakutan, perlahan mendekati Fitriani. Dengan suara yang lirih namun penuh rasa terima kasih, ia berkata, "Terima kasih, Ito. Kalau bukan karena keberanian Ito, tidak tahu aku apa yang akan terjadi padaku hari ini." Setelah suasana mulai reda, Fitriani membantu Lai Pangaribuan kembali ke Sudako biru yang kini menjadi simbol kemenangan mereka atas ketidakadilan. Orang-orang yang berkumpul di sekitar masih melambaikan tangan, memberikan dukungan dan semangat kepada Fitriani. Seolah-olah ia adalah pahlawan di tengah kota besar itu.
Fitriani naik kembali ke dalam Sudako, duduk di tempatnya semula, sementara Lae Pangaribuan kembali ke kursi kemudi. Dengan senyum kecil di wajahnya, ia menyalakan mesin kendaraan dan kembali melanjutkan perjalanan mereka. Jalanan yang sebelumnya tegang kini terasa lebih ringan. Meskipun insiden itu telah berlalu, semangat keberanian Fitriani tetap tertinggal di hati orang-orang yang menyaksikannya. Fitriani tidak hanya melawan seorang polisi, tetapi juga memberikan pelajaran kepada semua orang bahwa melawan ketidakadilan adalah hak setiap manusia, tidak peduli siapa mereka atau seberapa besar kekuasaan yang mereka hadapi. Sudako biru itu perlahan melaju, membawa Fitriani dan Lae Pangaribuan menjauh dari lokasi, meninggalkan jejak keberanian yang tidak akan terlupakan.